Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kali ini kita akan membuat program Java menggunakan aplikasi Eclipse. Nah, jadi Eclipse adalah sebuah Integrated Development Environment atau disingkat menjadi IDE, yang mana aplikasi tersebut digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. IDE ini memiliki berbagai fitur yang dapat mendukung pengembangan aplikasi dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Java, bahasa C, bahasa C++, Python, PHP, dan lainnya. Secara keseluruhan, Eclipse adalah IDE yang paling populer dan kuat untuk membangun perangkat lunak dengan fitur-fitur yang lengkap, fleksibilitas, dan dukungan yang luas. Eclipse digunakan oleh banyak pengembang di seluruh dunia untuk membangun aplikasi dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, jadi langkah-langkah untuk membuat Java pada program Eclipse adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini kita buka pada filenya. Sudah itu kita pilih New dan New Project. Jadi di sini kita akan membuat nama project yang akan kita buat. Di sini saya akan menamainya sebagai tugas. Apabila kita sudah menamainya sesuai dengan ini, langsung saja kita tekan Finish. Maka tampilan filenya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini dia sudah terdapat tugas. Nah, selanjutnya kita akan membuat benchmark-nya, yaitu di sini saya akan membuat benchmark-nya yaitu dengan nama tugas pertama. Dan langsung saja kita finish. Jadi benchmark tersebut dia merujuk pada cara pengorganisasian dan pengelompokan kelas-kelas yang terkait dalam struktur direktori yang terorganisir. Benchmark digunakan untuk menghindari konflik nama kelas yang sama dan membantu dalam pemeliharaan manajemen dan penemuan kode yang lebih mudah. Dengan menggunakan benchmark, kita dapat mengatur dan mengelompokkan kelas-kelas kita berdasarkan domain, subdomain, atau jenis fungsionalitas tertentu. Misalnya, dengan mengembangkan aplikasi web, kita dapat memiliki benchmark seperti pom.xlabel.web untuk kelas-kelas yang berkaitan dengan komponen web. Nah, jadi untuk kelas-kelas yang berkaitan dengan akses database dan sebagainya, untuk membuat sebuah kelas Java. Nah, jadi selanjutnya ialah kita akan membuat tugas Java. Di sini kita buka di benchmark tersebut, kita ketik di New, dan kita akan membuat class-nya untuk tugas-tugas Java-nya. Di sini saya membuat 3. Di sini saya akan membuat namanya tugas 3. Terus itu kita finish. Nah, maka tampilannya adalah seperti berikut. Ini adalah filenya, ini adalah benchmark-nya, dan ini ialah kelasnya. Nah, jadi class adalah sebuah konstruksi atau blueprint yang digunakan untuk membuat objek. Class merupakan entitas pertama dalam paradigma pemrograman yang berorientasi pada objek untuk mendefinisikan atribut ataupun variabel dan perilaku ataupun metode dari berbagai objek yang akan kita buat. Setelah itu, kita dapat melihat strukturnya sebagai berikut. Ini adalah filenya, ini adalah benchmark-nya, dan ini adalah tugasnya. Nah, apabila kita menulis kode Java dalam file tersebut, misalkan kita bisa menambahkan method main untuk memulai program eksekusi. Nah, jadi method main itu adalah sebuah program yang berbentuk blok kode yang dapat dieksekusi untuk melakukan tugas tertentu atau untuk mengembalikan nilai. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa kelas, yaitu yang akan saya terangkan di sini ialah pada kelas test Java. Nah, jadi program kelas Java adalah contoh implementasi konsep dari OOP ataupun Object Oriented Programming dalam bahasa pemrograman Java. Program ini merupakan bagian dari
praktikum 3. Merupakan bagian dari praktikum 3. Itu sebagai berikut. Karena dia muncul di sini praktikum 3 karena di awal saya menamakannya Benchmark praktikum 3, maka di sini dia akan muncul praktikum 3. Nah, jadi program ini dia bertujuan untuk memahami konsep pewarisan dan polimorfisme. Jadi dalam program tersebut terdapat beberapa kelas yang harus kita definisikan. Yang pertama adalah kelas pegawai. Tampilannya seperti berikut. Kelas pegawai, kelas direktur, kelas manajemen, kelas buruh lepas, dan kelas manajer Java, dan kelas tes Java. Nah, apabila kita ingin membuat tes Java, maka yang pertama kali kita buat adalah kita harus juga membuat program yang berkaitan dengan tes Java tersebut, seperti kita membuat program direktur, manajemen, buruh lepas, decimal format. Nah, jadi di sini kita membuat kelas direktur Java. Tampilannya seperti ini, bisa kita lihat di sini. Dia merupakan benchmark ketiga. Tampilannya seperti ini. Yang selanjutnya ialah manajer Java. Tampilannya akan seperti ini. Serta buruh lepas, kelas buruh lepas. Tampilannya ialah seperti ini. Jadi pada kelas pegawai Java, kelas ini merupakan dasar yang memiliki beberapa atribut dan metode umum yang digunakan oleh semua jenis pegawai. Kelas ini mungkin diimplementasikan di file terpisah, namun dia disertakan seperti ini. Nah, jadi kelas berikutnya ialah kelas direktur. Ada kelas direktur. Jadi pada kelas ini merupakan sebuah kelas, yaitu turunan dari kelas pegawai dan memiliki jenis pegawai direktur. Kelas direktur memiliki atribut khusus seperti nama pegawai, gaji per bulan, dan laba dividen. Nah, jadi pada kelas ini dia juga memiliki metode-metode untuk mengakses dan menghitung informasi terkait dengan pegawai direktur. Tampilannya seperti ini. Berikutnya ialah kelas manajer. Jadi pada kelas manajer dia merupakan turunan dari kelas pegawai dan mewakili jenis pegawai manajer. Kelas manajer memiliki atribut khusus seperti nama pegawai, gaji per bulan. Kelas ini juga memiliki metode-metode untuk mengakses, menghitung informasi terkait dengan pegawai manajer. Tampilannya seperti ini. Dia mengakses gaji, nama. Dan berikutnya ialah kelas buruh lepas. Jadi pada kelas buruh lepas, kelas ini merupakan turunan dari kelas pegawai dan mewakili jenis pegawai buruh lepas. Kelas buruh lepas memiliki atribut khusus seperti nama pegawai, tarif per jam, dan jumlah jam kerja. Kelas ini juga memiliki metode-metode untuk mengakses dan menghitung informasi terkait pegawai buruh lepas. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Di sini terdapat upah per jam. Di sini upah untuk menyatakan upah pegawai pada buruh lepas. Jadi yang berikutnya ialah kelas tes Java. Kelas ini merupakan kelas utama yang berisi informasi metode main sebagai titik masuk program. Pada metode main, objek-objek dari kelas direktur, manajer, dan buruh lepas dibuat. Kemudian informasi terkait pegawai tersebut akan dicetak pada konsol. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi pada akhir program terdapat pemanggilan sistem, yaitu exit 0.
yang berfungsi untuk menghentikan eksekusi program secara normal. Program ini menggambarkan penggunaan konsep pewarisan, di mana kelas-kelas turunan dari kelas direktur, manajer, serta guru lepas. Dia mewarisi sifat dan perilaku dari kelas dasar, yaitu dari kelas pegawai. Nah, selain itu, program ini juga mengimplementasikan ekalupsi dengan menggunakan metode-metode jenter dan setter untuk mengakses dan memodifikasi atribut-atribut kelas. Selain itu, program ini juga menunjukkan penggunaan polimorfisme, di mana objek-objek dari kelas turunan seperti pada kelas direktur, manajer, serta pada kelas guru lepas dapat dianggap sebagai objek dari kelas dasar dari pegawai. Hal ini memungkinkan pemanggilan metode yang sama seperti nama pegawai, jabatan, dan income untuk objek-objek tersebut. Jadi apabila ini sudah selesai, maka langsung saja kita jalankan program tersebut. Apabila kita ingin menjalankan sebuah program pada Eclipse di Java, caranya sangat mudah. Yang pertama, kita masuk di bagian On Us, dan apabila dia muncul tampilannya seperti berikut, yaitu One Java Application, langsung saja kita run. Maka tampilannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, dia akan menginput nama, itu nama dari pegawai, itu Suryati. Jabatannya sebagai guru lepas, dan gajinya tiap bulan adalah sebagai berikut. Nah, jadi yang selanjutnya kita bahas di sini ialah tentang tes faktur Java. Nah, jadi program ini adalah contoh implementasi dalam bahasa Java yang menggunakan beberapa kelas dan objek untuk membuat dan mencetak faktur penjualan. Berikut adalah penjelasan dan detail yang jelas mengenai program tersebut. Yang pertama, program ini berada dalam PagePack 1.3, yang mana PagePack yang digunakan untuk mengorganisir dan mengelompokkan kelas-kelas dalam program. Dia muncul di sini PagePack-nya adalah Praktikum 3 karena di sini adalah dia dibuat daripada PagePack dan kelas dari Praktikum 3. Nah, selanjutnya terdapat kelas tes faktur, yang mana metode ini memiliki metode main sebagai titik masuk program. Metode main akan dieksekusi apabila programnya dijalankan. Yang ketiga ialah beberapa variabel adalah beberapa variabel yang dideklarasikan untuk objek, seperti variabel pembeli, penerima, CPU, monitor, dan printer. Nah, variabel-variabel ini akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang pelanggan, barang, dan faktur. Selanjutnya ialah objek pembeli dan penerima dari kelas customer yang dibuat dengan menggunakan konstruktor customer dan diberikan nilai-nilai yang sesuai, yaitu sesuai dengan nama, kota, dan nomor telepon. Yang berikutnya ialah objek TGL dan tanggal. Nah, jadi objek ini dibuat dengan menggunakan konstruktor tanggal dan diberikan nilai tanggal, bulan, serta tahun yang sesuai. Selanjutnya ialah objek faktur state. Objek faktur state dari kelas faktur digunakan untuk menggunakan konstruktor faktur yang diberikan parameter berupa objek pembeli, penerima, dan nomor objek pembeli, penerima, nomor faktur, dan tanggal. Dan yang berikutnya adalah objek-objek seperti CPU, monitor, dan printer. Nah, yang dibuat dari kelas deskripsi barang. Nah, jadi kelas-kelas pada tes faktur dia ini saling berhubungan pada kelas sebelumnya.
Nah, jadi pada deskripsi barang dan diberikan parameter berupa kode barang, deskripsi barang, dan harga barang. Yang berikutnya ialah metode catat item barang pada objek faktur step. Dan dipanggil beberapa kali. Kita lihat sebagai berikut. Di sini pemanggilannya ada 3 kali. Nah, jadi pada objek ini dia akan menambahkan item-item barang ke faktur. Jadi metode ini menerima parameter objek dari deskripsi barang. Nah, jadi dari kelas deskripsi barang yang kita buat tadi. Nah, jadi di sini dia akan menampilkan seperti jumlah barang yang akan dibeli. Dan selanjutnya ialah terdapat 3 pemanggilan metode, yaitu catat item barang. Nah, seperti berikut. Di sini ada 3 metode, yaitu dengan menambahkan CPU dengan jumlah 1, CPU dengan jumlah 1 kepada tes faktur pada faktur. Dengan jumlahnya ialah 0. Nah, jadi yang pertama ialah faktur step, yaitu untuk mencatat item barang dengan CPU pertama. Nah, yaitu menambahkan CPU dengan jumlah 1 ke faktur. Yang berikutnya ialah faktur step catat item barang printer 0, yaitu dia akan menambahkan printer dengan jumlah 0 kepada si faktur. Yang berikutnya adalah faktur step catat item barang printer 1, yaitu menambahkan printer dengan jumlah 1 kepada faktur. Nah, yang selanjutnya ialah metode cetak faktur pada objek faktur step dan dipanggil untuk mencetak faktur penjualan. Nah, sebagai gambarannya sebagai berikut. Faktur step cetak faktur. Nah, yang berikutnya ialah hasil cetakan faktur yang ditampilkan dengan menggunakan sistem outprint TLN. Jadi, yang perlu dicetak di sini adalah implementasi dari kelas customer, tanggal, faktur, dan deskripsi barang. Nah, apabila kita telah membuat kelas tersebut dan kelasnya berhubungan dengan kelas yang lain seperti kelas customer, kelas pegawai, nah langsung saja kita jalankan programnya. Jadi setelah kita jalankan programnya, cara menjalankannya sama seperti yang tadi, yaitu dengan kita langsung saja kita run as. Jadi tampilannya sebagai berikut. Jadi di sini dia terdapat nama jalan, yaitu Jalan Godisan nomor 45, dan terdapat kota, itu kota tempat dia, yaitu Yogyakarta, dan berisi tentang nomor teleponnya. Itu di sini adalah Bapak Steven, Yogyakarta, dan nomor teleponnya adalah sebagai berikut. Jadi sekian penjelasan tentang cara kita membuat Java pada aplikasi Xlib. Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.